Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk acara kita hari ini, yaitu diseminasi yaitu budaya positif di sekolah kita. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, agar acara kita ini dapat berjalan dengan baik, mari kita berserah kepada Yang Maha Kuasa dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya memaparkan apa pemahaman saya tentang budaya positif kepada Bapak Ibu, saya persilakan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara ini secara resmi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Bapak Ibu, maksud dan tujuan Bapak Ibu diundang untuk ikut kegiatan ini adalah yang pertama, mensosialisasikan apa yang akan kita dapatkan melalui program Guru Penggerak, yaitu budaya positif. Kenapa Bapak Ibu saya katakan? Karena ini juga berkaitan dengan kebijakan program sekolah Bapak Ibu. Jadi biar tersampaikan dan kita tahu update perkembangan pendidikan sejauh mana sampai saat ini. Ucapan terima kasih saya selaku kepala sekolah kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, yang sudah meluangkan waktu. Mohon maaf saya tidak bisa mencepatkan siswa pulang karena memang di minggu ini juga kita semalam sudah mencepatkan siswa pulang. Hari ini dan besok kita adakan sepulang sekolah. Jadi yang kedua adalah kegiatan ini berlangsung mulai hari ini dan besok dengan dua narasumber yang berbeda untuk materi yang berbeda, untuk pemenuhan tugas untuk penggerak dan program sekolah. Jadi ini kegiatan juga berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Mudah-mudahan saya berharap kegiatan ini berdampak untuk kita semua, berdampak untuk sekolah kita, berdampak untuk program Bapak Ibu bagaimana mengelola kelas dan budaya positif di sekolah. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Jauh-jauh banyak hal mungkin yang nantinya dalam penyampaian ataupun dalam kegiatan ini menimbulkan rasa-rasa salah-salah kata, salah-salah sikap. Saya mohon maaf selaku kepala sekolah dan penyampaian saya ataupun penyediaan saya di tempat ini kurang pada tempatnya. Saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami CGD untuk menyampaikan diseminasi ini. Nah, jadi kita akan mulai Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya ingin kita membuka pikiran dulu dengan sedikit ice breaking, kira-kira seperti itulah disebutkan. Nanti kalau saya sebutkan angka, ketika dia angkanya ganjil, orang Bapak Ibu sebutkan pas ketika angkanya ganjil. Tapi kalau saya sebutkan dia kata selain angka, maka ikuti saja. Tapi kalau dia nanti tiba di angka 0, sebutkanlah sayang. Sayang. Ya sayang. Contoh, misalnya 520 pas sayang. Nah, gitu. 520 pas. Ya 520 pas sayang. Karena angka cuma 1. Misalnya 720 pas sayang. Kira-kira gitu. Oke ya Bapak Ibu, kita mulai. 220 sayang. Oke, terima kasih. 941 pas. Oke. Aku 40. Aku sayang. Oke. Aku 521. Aku pas. Terima kasih. Nah, kiranya SPG ini juga
dapat kita terapkan di kelas dengan mengganti beberapa padanan kata, tidak harus seperti yang saya buat. Nah, perkenalkan, saya Andika Iswata Manik, CGP angkatan 11 dari sekolah kita sendiri, SMA Swasta Pertanian. Ini Bapak Ibu alur kegiatan kita hari ini. Yang pertama, sesi pembukaan, berdoa dan ice breaking sudah kita laksanakan tadi. Kemudian paparan alur kegiatan yang saat ini sedang saya lakukan. Yang keempat, berbagi pemahaman budaya positif. Nanti kurang lebih kita ambil waktunya sekitar 35 menit. Kemudian sesi kelima, sesi tanya jawab dan kesimpulan dari Bapak Ibu. Nanti sesi tanya jawab saya minta dari Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada, maka kita akan mencari refleksi atas pertemuan hari ini. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Langsung saja Bapak Ibu kita mulai ya. Budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah dapat membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Pentingnya budaya positif. Bapak Ibu, sekolah kita ini wilayahnya begitu sempit, namun warga sekolahnya begitu banyak. Ya, itu sesuatu yang harus kita syukuri juga. Sejenak mari kita renungkan ya Bapak Ibu. Bila di sekolah kita ini tidak tertanam budaya positif, ya, saya di sini sudah sekitar belasan tahun lah, mulai dari 2009. Apalah yang terjadi jika di sekolah ini tidak tertanam budaya positif? Nah, dijawab dalam hati saja dulu, ya kan? Kita bayangkanlah sekolah kita ini begitu sempit. Dari ruangan yang satu ngomong biasa saja sudah langsung terdengar ke ruangan yang lain. Ya, diberdirikan saja murid satu di depan sana sudah langsung mengundang animo warga sekolah kita. Gampang untuk menjadi ribut Bapak Ibu, dan gampang untuk menjadi ricu. Nah, jadi coba kita renungkan, kira-kira apakah sekolah kita ini selama ini sudah tertanam budaya positif, dan bagaimana sikap kita ke depannya. Saya kira cukup merenungnya Bapak Ibu. Nah, tentu kita setuju semua ya. Kita sebagai guru pastilah membutuhkan budaya positif di sekolah ini, demi keberlangsungan pendidikan di sekolah ini, dan juga demi keberlangsungan kita sebagai seorang pendidik. Nah, di sini saya akan berbagi konsep inti bagi seorang guru membantu melakukan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru. Yang kelima, pemahaman restitusi. Yang keenam, kesepakatan atau keyakinan sekolah maupun kelas. Yang saya lihat di masing-masing kelas sudah ada yang Bapak Ibu tentang kesepakatan ini, kecuali kelas saya belum ditempelkan. Kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas di sini Bapak Ibu hanya beberapa poin saja ya, yaitu yang pertama, keempat, dan yang ketujuh, dan ada nanti tambahan yang lain. Selebihnya nanti besok akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Pak Edwin Malarosia. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut
Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi dia menyatakan ilusi ya Bapak Ibu, yang selama ini mungkin kita menganggap sesuatu itu benar dengan apa yang ada dalam pikiran kita, ternyata dia menyatakan itu adalah ilusi. Ilusi apa itu? Yang pertama, guru mengontrol siswa. Ternyata itu adalah sebuah ilusi. Ya, menurut Bapak Ibu. Ya, saya pun selama ini berpendapat bahwa saya seorang guru harus mengontrol murid saya. Ternyata tidak. Penjelasan beliau adalah kita mungkin bisa melihat dia patuh ketika kita bicara, tapi sebenarnya bisa saja hatinya memberontak. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, semua penguatan yang bersifat positif dan efektif serta bermanfaat. Penguatan-penguatan yang kita berikan, Bapak itu mendefinisikan penguatan ini adalah bujukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ternyata di kemudian hari bisa saja anak ini bosan dengan bujukan. Ya, Bapak ini membujuk saya untuk melakukan ini, padahal tujuannya supaya nampak tertib saja, tidak ada yang saya dapatkan. Apa makna dari bujukan itu? Kira-kira seperti itu. Ternyata itu adalah sebuah ilusi menurut Bapak ini. Namun memang ada juga sifat sisi positifnya. Kemudian yang ketiga, bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat membangun karakter siswa. Kita kan sering Bapak Ibu menyatakan sederhana itu, kamu tak salahkah melakukan hal seperti itu, ya kan? Kita menggunakan kalimat-kalimat yang membuat murid itu merasa bersalah. Ternyata ini membuat murid itu berkecil hati. Oke, yang saya salah di hadapan Bapak ini saya salah. Dan ilusi yang terakhir itu, kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga adalah sebuah ilusi. Ternyata kita tidak punya hak untuk memaksa. Kalau kita kaitkan ini dengan filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu sifatnya menuntut, ya, bukan menuntut, bukan menuntut. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya anak-anak didik kita itu adalah seperti padi yang kita inginkan dia tumbuh subur, maka kita kasih dia pupuk. Kalau misalnya ada rumput-rumput, kita kasih air. Kalau misalnya dia kekurangan air, kita kasih air. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ibaratnya itu seperti itu kalau kita ikan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk memperdalam wawasan kita tentang ilusi-ilusi tadi, di sini ada stimulus respon, lawan dari teori kontrol pandangan tentang dunia. Nah, stimulus respon itu adalah dari diri kita. Teori kontrol tentang dunia adalah pada kenyataannya. Seperti itu. Kita menganggap realitas atau kebutuhan kita itu sama. Pada kenyataannya, realitas atau kebutuhan kita itu masing-masing berbeda. Mungkin kita di sekolah ini di dalam ruangan yang sama, tapi bisa saja kebutuhan kita untuk di sekolah ini berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran saya terhadap Pak ES pasti berbeda dengan gambaran Pak Panjang. Walaupun nanti ada istilahnya cocok logi yang sesuai kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kalau pandangan dia terhadap sesuatu berbeda dengan kita, ya kita harus pahami kenapa dia berpandangan seperti itu, kira-kira begitu. Maka banyak, ya kan, banyak orang berbeda pendapat tentang sesuatu, dan semua mempertahankan kebenaran masing-masing. Menurut saya itu benar, ya menurut dia juga benar. Lalu pandangan siapakah yang akan diterima? Ya tentu harus kita terima sesuai dengan ini. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada kenyataannya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, seperti itulah. Kalau anak-anak suka mencolek-colek kawannya di kelas, ya, seperti si Bayu, dia juga dimasukkannya jarum ke dalam pulpen, kemudian dicucuk-cucuk kawannya sehingga kawannya kaget. Pandangan sebenarnya
bahwasanya dia memiliki tujuan di sana. Tujuannya apa? Ternyata setelah ditanya, dia senang dengan kawannya kakek. Nah, itu tujuannya. Wah, apa itu sebenarnya memang salah, kan begitu. Nah, tapi kita jangan berangkat dari kesalahannya, kita berangkat dari tujuannya. Sehingga nanti ketika dia bisa senang tanpa mengganggu kawannya, itulah yang benar. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada hakikatnya hanya saya atau hanya Bapak Ibu sekalian yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya kira ini juga bisa kita sama-sama sepaham ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Demikian juga kemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah dibujuk, akhirnya karena tak bisa dipaksa. Ya. Pada kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Pada kenyataannya kita biasakanlah model berpikir menang dan menang. Ya, kalau kita tidak sependapat, ada hal positif dari Bapak Ibu, ada hal positif dari saya. Bukan berarti karena pendapat saya lebih benar maka Bapak Ibu kalah. Atau Bapak Ibu pendapatnya benar diterima, bukan berarti pendapat saya langsung salah. Kira-kira seperti itu. Berarti menang dan menang. Bapak Ibu menang, saya juga menang. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu motivasi perilaku. Seperti yang tadi, ya. Perilaku itu semuanya memiliki tujuan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dalam hal ini manusia ini kita anggaplah sebagai peserta didik. Yang pertama, dia melakukan perilaku dalam ini perilaku yang baik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, dia berperilaku yang baik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang dia inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi seseorang berperilaku. Nah, jadi nanti kalau kita melihat anak-anak kita, Bapak Ibu, kita lihatlah 3 aspek ini. Yang manakah dipakainya untuk berperilaku? Jika kita seorang guru mampu memilah motivasi anak ini, menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini merupakan motivasi eksternal, ya, yang sifatnya dari luar. Nah, kenapa ini harus dijauhkan? Karena motivasi eksternal itu tidak akan selalu ditemukan murid. Tidak akan selalu ditemukan murid. Seiring dengan dia bertumbuh, berkembang, ya tentu sifat eksternalnya juga akan berubah seperti itu. Kalau hanya karena itu dia untuk melakukan sesuatu, maka ketika itu nanti tidak ada, maka dia tidak akan melakukan itu. Sebaliknya, kita lanjutkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita diminta untuk mengklasifikasi yang manakah masuk ke dalam motivasi internal, manakah masuk ke dalam motivasi eksternal. Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran sesuai aturan sekolah. Eksternal, kita lihat ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Anda. Yang kedua, berusaha tidak absen agar tidak menjalankan ketinggalan pelajaran. Berusaha tidak absen agar tidak menjalankan ketinggalan pelajaran. Eksternal, ya. Berarti nanti karena dia berpedoman kepada kakeknya saja, bukan berpedoman kepada untuk menambah pengetahuan internal dirinya sendiri. Yang berikut, belajar serius agar menjadi siswa yang berprestasi. Oke, internal ya. Pulang sekolah dengan teratur agar tertib. Pulang sekolah dengan teratur agar tertib. Internal ya. Kemudian belajar sungguh-sungguh agar dipuji guru. Eksternal. Hadir tepat waktu agar menjadi murid yang disiplin. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, mengerjakan PR karena takut pada guru. Eksternal. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin tadi kita ada berbagai persepsi yang mungkin agak berbeda ya
memang di bagian kedua ini pun ada di sini sedikit arah ke internalnya gitu. Ya, karena apa? Ketinggalan pelajaran ini kadang kita menganggap adalah dia takut ketinggalan pelajaran. Nah, tapi kalau misalnya dia menjalankan KP karena absen, itu tujuannya supaya tidak absen, maka dia berlakunya eksternal. Tapi karena sifatnya supaya aku tidak ketinggalan materi, nah itu baru internal dia. Ya, maksudnya program KP ini program yang kita jalankan karena dia absen, ya. Yang ketiga, kita masuk ke posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam menanggapi perilaku menyimpang murid. Yang pertama yaitu berhukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai pengajar. Kita menanggapi perilaku menyimpang murid, pasti yang kita lakukan adalah di antara yang 5 ini. Ya, saya akui lebih banyak mempergunakan yang pertama, berhukum. Ya, mungkin di antara kita ini juga sangat wajar melakukan hal yang seperti ini, Bapak Ibu, berhukum. Ternyata ada 5 posisi yang diharapkan di sini, dan puncaknya nanti adalah di bagian manajemen. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk posisi berhukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Ya, mungkin kita Bapak Ibu sering di dalam posisi ini, ya. Saya juga sering dalam posisi ini dan mengeluarkan kata-kata ini. Nah, karena ada kata-kata ini, berarti kalau tidak dipatuhi maka dia akan mendapatkan hukuman. Berarti. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti penghukum tadi. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya juga sering mengatakan ini. Oke, kepada murid, ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Udah salah kamu lakukan lagi. Berapa kali seperti itu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kita sering memberikan ancaman kepada seorang murid, ya. Jangan orang tua, ya. Nah, gitu. Ya, jangan orang tua, karena memang itu salah satu senjata kita, menakut-nakuti murid, sehingga dia merasa bersalah untuk melakukan sesuatu. Dan berikutnya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ketika kita berbicara tentang orang tua, Bapak Ibu, tentu dia langsung akan membayangkan respon orang tuanya. Nah, membayangkan respon orang tuanya itu akan memberikan reaksi terhadap internal dirinya, sehingga dalam internal dirinya akan mengeluarkan suara terlalu Pak, jangan telepon orang tua saya. Seperti itu, ya. Kita lanjut, Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sebagai melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu ini bapaknya, udah kerjaan dulu, ya siap. Nah, itulah posisi sebagai teman, ya Bapak Ibu. Ayo lihat tidak bantuan bapak selama ini. Wah, berarti mungkin selama ini kita memberikan sesuatu kepada murid,
Atau kalau kamu kerjakan itu saja, nanti saya kasih kamu 100. Nah, kira-kira gitu. Padahal seharusnya ini nggak 100. Nah, jadi kita kasih bantuan kepada dia, karena kita menganggap posisi diri kita sebagai teman bagi dia. Kemudian yang ketiga, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Namanya juga teman ya, Bapak Ibu saling membantulah gitu, karena ada kedekatan pertemanan di sana. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, gitu. Pada kenyataannya tidak. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya memang seperti itulah. Kalau kita menggunakan posisi teman, ya, kepada saya si anak sangat senang belajarnya atau sangat patuh, asal disuruh siapa, begitu guru yang lain guru mempahamkan dia. Nah, itulah dampak negatifnya. Berikutnya, sebagai pemantau, ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau antara lain, peraturannya apa? Ya, kalau kita melihat murid kita terlambat di sana, kamu tahu nggak peraturan kita seperti mana? Siapa? Tidak boleh terlambat, kira-kira seperti itu. Kalau kita mengutarakan hal seperti itu, Bapak Ibu, berarti kita dalam posisi pemantau. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan ini? Benar tidak ini? Kira-kira gitu. Kita undang anak itu untuk menjawab sesuai dengan perilaku yang sudah dia buat. Dan yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa setelah murid melakukan seperti itu? Kamu tahu nggak konsekuensinya apa kalau seperti ini? Tahu Pak? Nah, dia mungkin akan lebih rileks dibandingkan dengan seperti ini. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau ini Bapak Ibu, saya masih teringat dulu mantan kepala sekolah kita yaitu Pak Oso. Data. Maka sangat penting bagi dia data, terutama data terlambat dan data absensi. Ya, bisa nanti 3 kali 1 hari meminta absensi untuk melihat data. Ya, harus lengkap data. Orang kumel sibuk ke kelas, ya, ke kelas-kelas, orang kumel dulu sama Bu Ros, ke kelas-kelas untuk mencari data siapa yang absen gitu. Padahal ada absensi kelas yang bisa ditengok, tapi tidak seperti itu. Dia juga membuat absensi sendiri. Padahal posisi bapak itu kepala sekolah, tapi dia diperintahkan pegawai untuk masuk ke kelas-kelas untuk melihat yang absen. Ya, membuat data pribadi. Nanti kalau misalnya ada bentrok, maka dia lihat datanya sendiri. Ada data dari dia, kemudian disocokkan dengan data wali kelas. Dan yang paling sering kalah adalah data wali kelas. Karena apa? Wali kelas mempercayakan pendataan kepada murid. Pak Sok mempercayakan pendataan melalui pegawai. Gitu. Yang terakhir, posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ya, saya juga teringat tentang Pak Rosok dalam hal mengatasi murid yang terlambat kepada itu. Ditanya kenapa terlambat, kenapa kamu? Apa solusinya? Anak menjawab, lebih cepat bangun, salah. Tapi tidurlah lebih awal supaya bisa lebih cepat bangun. Nah, seperti itu ya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya. Jadi kita bukan mengutamakan apa hukuman kepada dia atau apa konsekuensi yang akan dia jalani, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang
manajer akan berkata apa yang kita yakini. Ini sama dengan kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kita seperti itu. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Memberikan pertanyaan. Dan selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Juga. Dan yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Tujuan akhirnya adalah diharapkan kita semua guru berada di dalam posisi manajer. Namun perlu disadari dari 5 tujuan posisi kontrol seorang guru, pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang ada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Di sini ada tindakan sebagai seorang guru Bapak Ibu, kita diminta untuk mengklasifikasi mana yang masuk dalam kategori hubungan, mana yang masuk dalam kategori konsekuensi. Kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama, siswa membuat rangkap sebanyak 50 lembar karena tidak tercatat PR. Mana kira-kira Bapak Ibu? Apakah ini masuk hubungan atau konsekuensi? Oke, hubungan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengganti kaca yang pecah walaupun musuh tak sengaja. Konsekuensi. Yang ketiga, menghormat bendera selama 1 jam pelajaran karena tidak itu upacara. Memakai tali sebagai dasi seharian karena tidak pakai dasi. Hukuman. Udah mantap-mantap kita ini Bapak Ibu ternyata. Piket selama 1 minggu karena tidak melakukan tugas piket. Piket selama 1 minggu karena tidak melakukan tugas piket. Konsekuensi. Kemudian berikutnya, melaksanakan KP karena absensi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab. Mungkin ada beberapa pendapat piket selama 1 minggu ini termasuk ke dalam hukuman. Ya, ini 50-50 dia sebenarnya Bapak Ibu. Tapi karena masih berhubungan dengan tanggung jawab dia, maka masuk dia ke arah kategori konsekuensi. Kemudian yang keempat, penerapan segitiga institusi dalam penyelesaian masalah. Ini materi kita terakhir ya Bapak Ibu. Dan inilah inti utama dari kegiatan kita pada hari ini. Apa itu segitiga institusi? Ya, mungkin saya meminta Bapak Ibu di sini untuk melaksanakan segitiga institusi, tapi sebenarnya tidak paham apa itu segitiga institusi. Nah, kita bahas secara simpel saja atau secara sederhana Bapak Ibu. Yaitu segitiga institusi adalah proses menciptakan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu dia segitiga restitusi. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan kecil, kesalahan besar dan lain sebagainya, kita ajaklah dia secara restitusi dan memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Ini dia skema segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Langkah pertama yang dibawa ini Bapak Ibu, ketika seseorang melakukan kesalahan, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah yang pertama menyadarkan anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Artinya dengan kita mengatakan itu, dia sadar, oh orang lain juga pernah melakukan seperti ini. Kesalahan bukan hanya pada diri saya sendiri. Seperti itu. Itu kategori menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi kita tanya kepada dia, apa tujuan kenapa kamu melakukan itu? Ya, kemarin saya bertemu dengan anak di sana, kamu kenapa suka berteriak-teriak di kelas? Iya Pak, menghindari kebosanan. Jadi begitu mobil pulang dia menjerit. Nah, jadi kawannya terganggu.
kami sekali mulutmu, gitu ya. Begitu ditanya, iya Pak, udah 7 kali tadi Pak, udah materi aja. Nah, dia mungkin sambil mencari penyegaran, udah segar. Nah, di bagian itu Bapak Ibu berarti kita melakukan proses yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk kita dapat melakukan skema segitiga restitusi ini, di awal pembelajaran berarti kita harus ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Atau setidaknya anak-anak kita sudah paham peraturan-peraturan. Nah, namun sekarang bukan lagi peraturan namanya, tapi kesepakatan kelas. Kalau itu tidak ada, maka skema segitiga restitusi akan buntu jalannya, tidak bisa. Karena ada langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tentu dia akan mengingat apa yang kita tempel-tempel di dinding itu. Nah, yang kita hias begitu cantik ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu secara sederhana. Mari kita bahas lebih dalam ini. Segitiga restitusi di bagian pertama yaitu menstabilkan identitas. Inilah yang akan kita lakukan, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, biasa dulu. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, kalau misalnya ada orang yang berantem ya Bapak Ibu, disinilah dibutuhkan kalimat seperti ini. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau mengingat beliau Pak Rosok sudah dilakukan ini juga, walaupun dengan nada yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang terakhir itu kamu berhak merasa begitu ya. Artinya ketika anak-anak melakukan seperti itu, dia berhak melakukan itu sebenarnya dengan tujuannya. Hanya saja kita mengarahkan dia supaya yang dilakukan itu pas pada konteksnya. Kemudian untuk yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru ya, buat saya sendiri juga. Akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kamu pahamkan kalau itu tidak baik, kita undang berisik dirilah yang menjawab. Ya. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Misalnya seseorang sudah merokok Bapak Ibu. Yang lebih buruk itu tentu kita sudah tahu. Nah, syukurlah kamu masih sampai merokok saja. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini namanya validasi tindakan. Baru nanti kita arahkan yang dilakukannya itu walaupun hanya sekedar itu saja pun ternyata juga salah. Itu dia. Memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Dulu saya pernah teringat tentang cerita Pak Rosok, seorang laki-laki melawan Pak Rosok. Ya. Ternyata setelah ditelusuri, dia membangun Pak Rosok tidak mengaku karena di situ ada pacarnya. Jadi dia gengsi mengaku salah. Nah, ini cerita Pak Rosok ya. Dia gengsi mengaku salah. Gengsi mah ada pacar di sana. Gitu ya. Jadi dia bukan bangga. Tidak Pak, saya tidak melakukan itu. Gitu ya. Ternyata dipanggil secara pribadi. Nah, ada banyak pacar di sana. Ada orang-orang yang dikasihnya. Ya, sehingga muncul kalimat ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ya, yang lebih positif berarti untuk melindungi atau menjaga perasaan kekasihnya, buatlah sikap yang baru, yang lebih positif. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah ada Bapak Ibu yang keyakinan di kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Jadi kalau kita di kelas itu sebenarnya yang kita percaya untuk apa? Apakah untuk ribut, untuk belajar? Keluarga kita ini kita bawa untuk kemana? Kira-kira seperti itu ya. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Nah, yang seperti itu ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
tentu semua pasti membayangkan hal-hal yang positif ada di kelas itu. Kemudian yang keempat, kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya. Seperti itu. Nah, penting juga untuk menanyakan kepada anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ya, sehingga dia bisa melihat tindakan seperti ini, apakah mendukung untuk kehidupan dia di masa depan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan menjawab iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, konsekuensi bagi mereka menjadi orang yang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ya, saya teringat dengan Pak Edwin ketika menangani murid yang bermasalah, yaitu si bagus. Jadi ketika ditanyai si bagus ini gampang saja, iya. Oke, saya akan tunggu iya yang seperti apa yang kamu maksud. Dan ternyata baru 2 hari dia sudah tidak ingat lagi kata iya yang dia maksud itu. Kemarin kan kau bilang kan iya. Nah, sekarang saya tunggu mana iya yang kau bilang itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menuntut dia untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada video penerapan segitiga institusi. Ya, saya melakukan segitiga institusi terhadap 2 orang anak. Namun saya akan menampilkan hanya 1 orang saja, 1 orang lagi nanti kita akan mereview videonya saja. Kita bertanggung jawab. Apa? Kasus pertama yaitu Julia kelas 22. Julia tidak ada di sekolah tanpa keterangan. Berikut keterangan. Baik, selamat pagi Julia. Nah, kamu tahu kenapa dipanggil kemarin? Kenapa? Ada masalah dengan absen. Kenapa dia sama absen? Malas, pusing kepala, wajar kalau orang malas, ya kan?
Oke, bisa dilaksanakan, bisa. Konsekuensinya apa? Kalau kamu nggak hadir, bukan ini sekarang ini harus itu yang tadi kamu lakukan. KB itu konsekuensinya bisa kamu selesaikan itu bisa segera selesaikannya berapa hari? Hari ini bisa selesai sama tinggal satu lagi. Oke, laksanakan dengan baik. Kasus kedua itu Fitra kelas 11-3 pada Senin tanggal 12 Bulan 8 2004 Fitra terlambat hadir. Berikut penanganan kasusnya. Suaranya kurang jelas karena lagi acara SMP. Jadi ini agak kita percepat saja. Nah, di sini saya menangani Fitra ini karena dia terlambat dan saat itu dia memang sangat gugup, ya, karena ada namanya direkam. Kok saya direkam Pak? Karena gitu. Dan dia tidak tahu kalau saya ini merekam dia. Nah, jadi ibu di sana namanya ketakutan, mungkin takut dipanggil orang tua bagaimana. Namun jujur saya tidak seperti itu. Jadi setelah sekolah jalan dia sudah mulai tenang dan akhirnya dia sudah bersegar di sini. Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi demikian pemaparan dari saya. Di sini mau saya simpulkan dulu apa yang sudah saya dapatkan selama ini, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan pola berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Yang pertama, mengubah posisi kontrol dari seorang guru menjadi manajer. Yang kedua, mulai menangani kasus permasalahan siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, membuat kesepakatan bersama yang lahir dari hasil pemikiran-pemikiran warga kelas dan bukan peraturan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu Bapak Ibu didiskusikan, lahir dari masing-masing anggota kelas, kemudian itulah yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yang terakhir, lebih baik melakukan motivasi internal daripada memberikan sesuatu yang bersifat motivasi eksternal.
Kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke bagian refleksi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Karena tidak ada, terima kasih. Berikan dulu tepuk tangan saya Bapak Ibu. Tadi saya minta kepada Bu Asima, itu Pak, ada perlu juga refleksi. Silakan Bu. Refleksi kegiatan hari ini. Apa yang didapatkan pemahaman baru seperti itu. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul di sekolah kita yang kita cintai ini dalam keadaan sehat. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Pak Andi sebagai narasumber pada siang hari ini, yang mana banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama yaitu menambah dan memajukan budaya sekolah kita ya untuk ke depan harinya. Saya banyak juga berterima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa mendapatkan banyak ilmu, sehingga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk memajukan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Asima atas refleksinya. Kiranya ilmu itu benar-benar bisa diterapkan ya Bu. Kemudian testimoni pribadi selama saya mengikuti program guru penggerak di bagian budaya positif ya. Ketika saya sering menangani siswa yang melakukan kesalahan atau yang tidak taat aturan, pengalaman ini memberikan pelajaran bahwa masalah tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau memberikan hukuman. Karena hukuman sifatnya melahirkan amarah, dendam, dan akan membawa siswa menjadi seseorang yang suka memberontak karena tidak mendapatkan kebutuhannya sebagai seorang murid yang seharusnya dituntun. Seketika restitusi akan membawa murid menemukan karakter positif, menyadari budaya positif, dan keyakinan pada diri sendiri. Yang terakhir, setelah saya melakukan penerapan segitiga restitusi, ada perasaan terbebas dari sifat seorang penuntut menjadi seseorang yang telah berhasil menuntun. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia orang. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan karena telah melakukan eksaminasi pada hari ini, yaitu tentang budaya positif di sekolah kami. Kiranya Bapak akan terima dalam sekolah ini. Benar-benar bisa kami laksanakan dengan baik demi kemajuan sekolah kami. Kiranya Bapak akan selalu menyampaikan sebentar lagi kami akan pulang. Engkau yang menyertai Bapak agar bertemu dengan keluarga penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kepala sekolah sudah membuka sekaligus menyampaikan beberapa himbauan kepada kita guru di sini. Baiklah, Ibu, saya akan mulai saja bagian saya untuk kegiatan kita kurang lebih 1 jam ini. Ada kegiatan destinasinya yang pertama pembukaan tadi sudah, kemudian doa dan SPP, kemudian pemaparan materi dan diskusi. Jadi Bapak Ibu nanti kita berdiskusi Bapak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kira-kira Bapak Ibu jawab, lalu nanti akan saya kasih kertas di sini untuk bisa dijawab, lalu kemudian bisa ditempelkan di bagian dinding atau di papan whiteboard. Kemudian kita lakukan refleksi, artinya kira-kira apa yang bisa dipahami dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke SPP. Nah, Bapak Ibu, kalau semalam Pak Andi menyampaikan beberapa ini, saya coba untuk mengambil konsentrasi kita dari gambar. Kira-kira dari gambar 1 ini apa sih kata-katanya yang bisa kita ambil?
sapu tangan merah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Dia sapu tangan merah. Itu gambar satu, kita melatih konsentrasi dari gambar menjadi sebuah kalimat. Jadi gambar dua, iya air mata ibu. Jadi ini cukup sederhana untuk SPG-nya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan respon untuk SPG kita dari gambar ini. Nah, yang selanjutnya bagian konsep materi yang akan saya paparkan yaitu perubahan paradigma. Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Andi. Kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada yang menyampaikan ini sebagai kesepakatan kelas, ada yang menyampaikan ini sebagai keyakinan kelas, atau yang bisa secara luas namanya keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Setidaknya saya akan memberikan gambaran-gambaran yang sudah disampaikan oleh Pak Andi sebelumnya. Yang pertama ini perubahan paradigma belajar itu melalui teori kontrol seperti kegiatan coba lakukan. Jadi yang saya dapatkan itu informasi seperti ini. Jadi ada satu tangan, itu tangan digenggam. Yang satu lagi tangannya adalah untuk membuka genggaman tangan ini. Nah, jadi bagaimana caranya atau bagaimana yang harus dilakukan itu sesuai dengan yang disepakati dari teori kontrol. Jadi bergantung kepada kitanya mau apa yang kita lakukan. Apakah tangan ini masih tetap ingin dikepal seperti itu atau yang membuka. Nah, jadi itu yang saya dapatkan mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi teori kontrol ini bergantung kepada kita. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan. Selanjutnya disiplin positif ini saya ambil dari kata restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang saya dapatkan langsung dari program guru penggerak yang selama ini saya salah kaprah bagaimana melakukan disiplin positif. Yang saya dapatkan itu kalau disiplin positif yang penting patuh, nanti dia disiplin. Ternyata banyak sekali yang miskonsepsi yang saya dapatkan. Artinya saya sudah mendapatkan ternyata cara yang baik untuk menciptakan disiplin positif itu adalah restitusi. Cirinya bagaimana? Ada 4 yang bisa saya paparkan Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan. Ya. Jadi, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat adalah restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kalau saya melihat dari restitusi ini adalah dimulai dari menurut saya dari tingkat dasar, sehingga disiplin positif itu bisa terjadi kalau dari dasarnya sudah diterapkan. Jadi bagaimana penerapan di SMA ini kita mengambil imbas-imbas dari SD dan SMP. Jadi bagaimana penerapan mereka disiplin yang mereka lakukan selama mereka mengecap pendidikan di SD dan di SMP, maka kita di SMA merasakan kembali. Jadi kalau baik yang diterapkan di SD dan di SMP, saya kira di SMA juga pasti akan diterapkan yang baik. Jadi ini menurut saya tanggapan saya mengenai disiplin positif. Kemudian posisi kontrol guru, karena kita di sini guru, maka saya buat kalimatnya posisi kontrol guru. Tapi kalau seandainya misalnya dibuat sebuah perusahaan, berarti namanya posisi kontrol pimpinan atau karyawan. Jadi melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol oleh Dr. William, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu menghukum. Ya, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mendapatkan pencerahan waktu itu baiknya di mana posisi kontrol guru. Nah, yang diharapkan adalah sebagai manajer. Saya mungkin tidak bisa menyampaikan dari sini karena ada juga video yang bisa kita lihat bagaimana ciri sebagai penghukum, bagaimana
ciri sebagai pembuat dasar bersalah, bagaimana ciri sebagai teman, bagaimana sebagai pemantau, dan bagaimana sebagai manajer. Yang diharapkan adalah sebagai manajer, di mana kita ini mengarahkan dan menciptakan seperti kalimat segitiga restitusi nanti yang akan dijelaskan, atau restitusi tadi, menciptakan bagaimana si anak itu bisa memperbaiki lakunya ke depannya. Kemudian 5 kebutuhan manusia ini bagian dari saya. Jadi Bapak Ibu, ini bagian penerangan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Saya setelah mempelajari ini, ada sesuatu yang menurut saya sudah salah, sudah lama saya salah. Ternyata mereka ini melakukan itu karena ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Yang sampai saat ini saya tidak menyadari itu. Saya tidak menyadari itu. Yang hanya saya lihat adalah dia seperti apa. Tapi setelah saya mempelajari, ternyata ada kebutuhan dasar manusia 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, saya kira ini contohnya mungkin kesehatan, makan, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima ini, ya mungkin Bapak Ibu sudah memahami dari setiap kalimat namanya kasih sayang, berarti ada yang kurang dari yang dia dapatkan dari orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian kebutuhan kesenangan, kemudian kebutuhan kebebasan. Dalam arti kebebasan ini bukan berarti bebas segala-galanya, tapi ada keterbatasan juga antara bebas itu maksud. Kemudian adalah kebutuhan penguasaan. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dari sini, Bapak. Saya mulai dari sini, dari kalimat ini, Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik yang saya dapat, yang saya ambil dari modulnya, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makanan atau bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ini Bapak Ibu akan saya kasih stick note untuk Bapak Ibu bisa isi. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang di sini, apa pendapat Bapak Ibu terhadap Ibu Ambar ini? Jadi saya
Ya.